Jumlah korbannya yang terkonfirmasi ada 705 pembunuhan. Hai semuanya, kembali lagi di Mabos TV. Guys, kemarin aku sempat nonton film yang berjudul American Sniper, dimana film ini tuh adalah kisah nyata dari Chris Kyle, sang legenda sniper Amerika. Akan tetapi aku tidak akan membahas film ini. Mungkin bagi kalian yang belum nonton bisa searching sendiri ya. Jadi aku tuh sempat cari-cari di beberapa sumber tentang para sniper terhebat di dunia selain Chris Kyle ini. Dan ternyata di zaman dulu tuh ada sniper-sniper di perang dunia yang sangat hebat, bahkan melebihi seorang sniper Chris Kyle ini guys. Dan dikabarkan ada juga seorang sniper wanita yang gak kalah mematikannya. Nah, penasaran siapa saja para sniper yang dimaksud? Oke, langsung saja ke pembahasannya. Oke, yang pertama ada Simo Häyhä. Dia adalah seorang tentara dari Finlandia. Dengan latar belakang di kehidupan sebelum ia menjadi tentara, ia adalah seorang petani dan pemburu guys, yang mengikuti wajib militer pada saat itu. Julukan yang dimiliki oleh Simo Häyhä ini adalah The White Death. Jumlah korbannya yang terkonfirmasi ada 705 pembunuhan. Banyak 505 korban ia tembak menggunakan senapan runduk, dan sisanya yaitu 200 tentara ia tembak menggunakan senapan mesin ringan. Senjata andalan dari Simo Häyhä ini adalah Finland M2830 dalam kaliber 7,6 x 53 mm dan senapan mesin ringan Suomi KP31. Julukan The White Death yang disematkan bukanlah julukan sembarangan guys. Dia mendapatkan julukan tersebut karena semua aksinya dilakukan pada saat musim salju berlangsung. Di saat pasukan musuh kesulitan bergerak pada saat musim salju, Simo Häyhä dengan tenang dan tepat berhasil menjatuhkan ratusan orang dengan senapannya. Dan lebih hebatnya lagi nih guys, Simo Häyhä ini melakukan penembakan tentara musuh yang berjumlah 705 tadi hanya dengan waktu 100 hari. Bahkan ia menggunakan senapannya tanpa menggunakan teropong bidik. Menurutnya penggunaan teropong bidik ini mengharuskan penembak mengangkat kepala sedikit lebih tinggi, sehingga meningkatkan resiko untuk diketahui oleh musuh. Francis Pagamagabo ini adalah seorang tentara Kanada yang terlibat pada Perang Dunia ke-1, di mana Perang Dunia ke-1 berlangsung pada tanggal 28 Juli 1914 sampai 11 November 1918. Perang ini dipicu oleh penembakan Archduke Franz Ferdinand. Dia adalah putra mahkota dari Kekaisaran Austria-Hungaria. Seketika itu juga terjadilah konflik antara dua kubu. Kubu pertama diisi oleh Jerman, Austria-Hungaria, Bulgaria, dan Kerajaan Ottoman. Kubu kedua diisi oleh Britania Raya, Prancis, Rusia, Italia, Romania, Jepang, dan Amerika. Di perang inilah Francis Pagamagabo ditugaskan sebagai seorang penembak jitu dan sekaligus seorang mata-mata pada kesatuan militernya. Jumlah korban yang ia tembak mati yaitu berjumlah 378 pembunuhan yang terkonfirmasi dan 300 lebih ditangkap. Jadi Francis Pagamagabo ini menembak akan tetapi tidak membunuhnya. Senjata andalannya adalah Ross Rifle 303 British dengan cakupan teleskop Winchester A5. Untuk mengenang kehebatan tokoh ini, dibuatlah monumen Francis Pagamagabo yang diresmikan pada tanggal 21 Juni 2016 yang berketepatan pada Hari Aborigin Nasional di Parry Sound, Ontario. Pada Juni 1941, Pavlychenkov adalah seorang gadis berusia 24 tahun guys. Dan pada saat itu juga Jerman menyerang Uni Soviet. Dia merupakan salah satu relawan dan diminta bergabung untuk kesatuan infanteri, di mana dia ditugaskan untuk Tentara Merah di Divisi Infanteri ke-25. Dari sanalah ia menjadi salah satu dari 2000 tentara wanita milik Uni Soviet. Selama konflik di Odessa selama 2,5 bulan, ia sudah membunuh 187 musuh guys. Dan total korban Pavlychenkov selama Perang Dunia Kedua tercatat 300 korban tewas. Senjata andalan Lyudmila Pavlychenkov ini adalah Mosin Nagant 1891 dalam kaliber 7,62 x 54 mm dengan lingkup 4 kali PE. Setelah ia kembali dari peperangan, Pavlychenkov dipromosikan menjadi mayor dan dianugerahi bintang emas pahlawan Uni Soviet, serta 2 kali menerima Ordo Lenin. Ia dianggap sebagai salah satu penembak jitu militer papan atas sepanjang masa dan penembak perempuan tersukses sepanjang sejarah.
masih dengan negara dan era yang sama, namun berbeda kesatuan guys. Pada 1939 sampai 1945 terjadi perang yang sangat besar yang dipicu oleh invasi Jerman ke Polandia. Jutaan nyawa melayang akibat Perang Dunia II ini guys. Perang ini melibatkan dua kubu, yaitu Poros dan Sekutu. Sekutu adalah Amerika, Britania, Uni Soviet, dan China. Sedangkan Poros adalah Jerman dan Italia. Salah satu tentara Sekutu dari Rusia berhasil mendapatkan penghargaan sebagai penembak jitu terbaik. Total rekor yang diciptakannya adalah 242 korban. Tentara tersebut bernama Vasily Zaitsev. Senjata andalannya adalah Mosin Nagant M91 dengan skop Soviet 4 kali. Bahkan aksi Zaitsev ini diangkat ke layar lebar pada tahun 2001 dengan judul Enemy at the Gates. Dan setelah perang berakhir, Zaitsev menetap di Kiev hingga akhir hayatnya guys. Dia merupakan penembak dari Jerman saat Perang Dunia Kedua meletus antara tahun 1940-an guys. Ia adalah Mayor Erwin Koenig. Jumlah korban yang ia bunuh yang terkonfirmasi ada 500 korban. Senjata andalan Mayor Koenig ini adalah Karabiner 98K dalam Mauser 7,92 x 57 mili dengan cakupan Zeiss ZF42. Ketika itu Jerman menginvasi Eropa hingga daratan Rusia. Dalam buku Peter Brock-Smith, Sniper Training, Technique and Weapon, disebut Erwin Koenig berhasil menembak sekitar 500 musuh. Tetapi anehnya nih guys, dari pihak Jerman tidak mengakui ada nama Erwin Koenig yang pernah bertempur saat perang itu. Nah, sedangkan nama Erwin Koenig sendiri disebut dalam catatan sniper Rusia, yaitu milik Vasily Zaitsev yang berjudul Notes of a Sniper. Nah, jadi mana nih yang benar, Jerman atau Rusia? Sedangkan pihak musuh sendiri mengakui bahwa ada Erwin Koenig di situ guys. Oke, itulah para sniper terhebat di dunia guys. Jika kalian mengetahui sniper-sniper yang lain yang tidak kalah hebatnya dari sniper yang aku bahas di atas, silahkan tinggalkan komen di bawah ya.